Aisyah, Nabi Muhammad Rasulullah itu akhlaknya bagaimana sih? Saya mau tahu. Dia langsung nanya kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah istrinya ya, dia sangat tahu ya bagaimana Nabi. Waqalat, maka Siti Aisyah menjawab, amma taqra'ul Qur'an. Siti Aisyah sebelum jawab nanya dulu, apakah kamu membaca Al-Quran? Kamu nanya akhlaknya Rasul kayak apa? Kamu baca Quran nggak? Kata Siti Aisyah. Olah, kultu, saya berkata, kata Sa'ad, tidak bercerita nih. Kultu, saya berkata, bala itu iya. Apakah kamu baca Al-Quran? Iya, saya baca Quran. Bala, iya. Olah, berkata Siti Aisyah, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kathirud duru'an, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang orang yang banyak merendahnya. Yang bulan Maulid bahas akhlak Nabi. Jadi bagaimana Allah mengajarkan adab ya, budi pekerti kepada kekasihnya itu Nabi kita dengan Al-Quran. Wal ibtihali, dan orang Nabi orang yang sering bersimpuh ya, banyak merendahkan diri di hadapan Allah dan sering bersimpuh. Daimah su'ali minallahi ta'ala. Terus Nabi orang yang selalu senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Minta apa? Ayyusayyinahu bimahasinil adab, agar Allah menghiasi dia dengan kebaikan adab. Jadi Nabi minta ya. Nabi itu sering berdoa, sering memohon kepada Allah, minta, merendahkan diri kepada Allah, sering bersimpuh di hadapan Allah, meminta supaya Allah berikan adab yang baik kepadanya. Jadi Nabi minta supaya dia, Allah menghiasi akhlak, adab pada dirinya dan akhlak yang baik. Permintaan Nabi, sering minta begitu. Makanya fakana yaqulu fi du'aihi, adalah Nabi berkata atau berucap atau berucap di dalam doanya, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baguskanlah rupaku dan akhlakku. Ya, pada akhirnya mah akhlak juga ya. Walaupun tampang kita udah begini, tapi kalau akhlaknya baik, pada akhirnya itu semua siapapun ya, siapapun. Fayaqulu, dan Nabi berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, buruk. Itu doanya Nabi. Jadi Nabi selalu memohon agar Allah berikan, hiasi dirinya dengan adab ya. Dan juga dia selalu minta agar menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, doa ini selalu dibaca oleh Nabi, oleh karenanya fastajaballahu ta'ala du'aahu, maka Allah kabulkan, Allah ijabah doanya Nabi, wifa'an biqauli azza wa jalla, sesuai dengan firman Allah Ta'ala azza wa jalla, ud'uni astajib, berdoalah kalian kepadaku maka aku kabulkan. Nah, artinya ucapan ini di Quran Allah yang berkata, berdoalah kalian maka aku kabulkan. Dan Nabi karena sering berdoa itu dikabulkan. Artinya sesuai dengan janjinya.
Fanzala alaihi al-Qur'ana wa addabahu bihi. Fanzala alaihi, maka Allah turunkan alaihi kepada Nabi Al-Qur'an, Al-Qur'an. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an wa addabahu, dan Allah ajarkan Nabi Muhammad bihi, dengan Al-Qur'an. Allah ajarkan adab kepada Nabi dengan Al-Qur'an. Fakana khuluquhul Qur'anu. Fakana khuluquhul Qur'ana, maka jadilah akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya, tindak tanduknya persis dari Quran. Jadi kalau mau ngeliat Quran berjalan, ya Nabi itu kandungan makna ayat-ayat Al-Quran itu ada pada diri Nabi. Coba bayangin ada manusia kayak gitu. Itu Nabi kita. Qala Sa'd bin Hisham, berkata Sa'd bin Hisham berkata begini, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Dakhaltu, aku masuk pada Aisyah, datang ke rumah Aisyah. Aku menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan bapaknya Aisyah. Jadi Aisyah di rumah sama Abu Bakar bapaknya. Kata Sa'd bin Hisham, saya datang nemuin mereka berdua. Fasa'al Tuhan akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'd bin Hisham, lalu aku bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlaknya Rasul. Kata Sa'd bin Hisham, di situ ada Aisyah dan bapaknya Abu Bakar. Faqalat, ya nanya gini, ya Aisyah, kaifa akhlaki Rasulullah? Kaifa akhlaki Rasulullah? Ya Aisyah, Nabi Muhammad Rasulullah itu akhlaknya bagaimana sih? Saya mau tahu. Dia langsung nanya kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah istrinya ya, dia sangat tahu ya bagaimana Nabi. Faqalat, maka Siti Aisyah menjawab, amma taqra'ul Qur'ana. Siti Aisyah sebelum jawab nanya dulu, apakah kamu membaca Al-Quran? Kamu nanya akhlaknya Rasul kayak apa? Kamu baca Quran nggak? Kata Siti Aisyah. Olah, kultu, saya berkata, kata Sa'ad, dia bercerita nih, kultu, saya berkata, bala itu iya. Apakah kamu baca Al-Quran? Iya, saya baca Quran. Bala, iya. Olah, berkata Siti Aisyah, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Kalau kamu baca Quran, kamu baca Quran nggak baca, yaitu akhlaknya Nabi Quran itu. Itu kata Siti Aisyah. Jadi apa? Orang yang paling tahu banget di Siti Aisyah. Karena gini, di luar mungkin sahabat tahu, tapi kalau di dalam rumah sahabat nggak ada yang tahu. Nah, Siti Aisyah tahu. Kalau mau tahu akhlaknya Nabi, baca Quran nggak? Itu kayak gitu. Kandungan Al-Quran ada di dia semuanya. Nah, terus dasarnya apa? Siti Aisyah ngomong begitu. Ya. Kalau Sa'ad bin Hisham nanya, bagaimana Rasul akhlaknya wahai Aisyah? Anda baca Quran nggak? Ya saya baca. Ya itu akhlak Nabi, Quran itu. Maksudnya apa? Kandungan Quran itu pasti sudah kayak dia. Segala ucapannya, tindak tanduknya, diemnya, dan lain sebagainya. Itu Al-Quran semuanya. Adalah dasar-dasarnya mana? Wa inna adabahul Qur'ana. Bahwasanya Allah mengajarkan adab kepada Nabi dengan adab Al-Quran itu bimithli qaulihi ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah orang lain untuk mengerjakan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi ngeladenin orang bodoh cuma capek aja ngeladenin, nggak usah ngeladenin gitu. Nah, ini kalimat-kalimat begini, ya Muhammad khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Nabi kita luar biasa, pemaafnya luar biasa. Jadi itu diamalin gitu. Nabi Allah perintah begitu, dia udah ngamalin semuanya. Coba nih, mau sembahyang diludahin. Tiap hari langganan diludahin. Besok kali keempat nggak ada orang kemana tukang ludahin. Nggak ada ngeliat ke masjid. Tanya ke orang, katanya sakit dia. Jadi yang melongkin buru-buru. Bokor masuk keranjang, buru-buru melongoknya.
Mongol itu orang masih kafir ya. Mana saya tungguin kok mana saya cariin. Nyariin biasanya ngeludain gitu. Biasanya ngeludain cari nggak ada. Iya. Dibawain kok nangis tuh. Langsung masuk Islam. Wah ada orang kayak modelmu nih. Udah diludahin, disakitin, kagak bisa marah, nggak pernah marah. Begitu saya sakit, orang yang pertama kali ngelongok, dia yang ngelongokin begitu. Dia yang ngelongokin, dia juga bawa korban setelahnya. Orang kan nggak bisa berbuat apa-apa dah. Coba dah. Gak nangis doang. Iya, dia nangis itu luar gak nangis. Langsung masuk guys. Banyak orang kayak begini. Cerita ya. Udah ente sabar belajar Nabi itu, udah yang sabar. Udah kan wow, udah. Ya kan? Udah yang sabar kayak Nabi, udah yang sabar. Besok ada orang kan sakit, mampus kali. Mau keluar golok. Bodoh kalian loh. Jadi tuh Nabi begitu, rela dirinya disakiti, berkorban, dicaci maki, disakiti secara fisik, itu rela. Demi apa? Demi dia sadar aja. Artinya apa? Bahwa inilah Islam begini gitu. Islam tuh begini. Ya, khudil afwa. Artinya jadilah pemaaf. Itu hebatnya. Dalam hadis-hadis itu bahasanya mana? Di sini di Quran ya, khudil afwa, jadilah kamu Muhammad seorang pemaaf dan perintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Kalau dalam hadis itu wa'at bi sayyi'atul hasanata, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Orang berbuat buruk ke kita baikin dia. Itu namanya ikutilah keburukan dengan kebaikan. Karena hasilnya ada, kata Nabi, tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Karena kebaikan itu akan melebur keburukan. Ya kita orang nyakitin Nabi, ngomong ngabisin, tapi Nabi baik sama dia. Nah, makanya Nabi ngomongnya begitu, wa'at bi sayyi'atul hasanata, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Artinya apa? Balas orang berbuat buruk, kita balasnya baik. Kemudian dalilnya apa lagi? Dasarnya Nabi ini jadi apa? Akhlaknya Al-Quran. Qauluhu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan bil 'adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nabi adil, Nabi baik. Wa ita'idil qurba, dan Allah juga perintahkan apa? Allah perintahkan untuk memberi kepada kerabat. Jadi kita punya kerabat, bagi gitu, memberi sesuatu yang baik kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang berbuat keji dan munkar, wal baghi, dan kesombongan. Nah, itu semua udah diamalin sama Nabi kan Al-Quran. Ya, ini kalau kita kan baca begini, baca doang kita nggak amal. Nabi udah diamalin nih. Ya, berbuat adil, kemudian berbuat baik, kemudian memberi kepada kerabat. Ya, sanak saudara dibagi itu bagi. Dia udah ngamalin itu. Kemudian Allah melarang orang berbuat keji dan mungkar dan sombong. Itu udah diamalin. Gimana nggak Al-Quran akhlaknya? Itu semua udah diamalin. Gitu. Kemudian lagi wa qauluhu, dan firman Allah, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, wasbir, wahai Muhammad, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kayak apa kamu disakitin oleh orang Quraisy, orang jahiliyah, orang kafir. Kayak apa kamu dimusuhi, diancam, upaya-upaya pembunuhan kepadamu, sabar. Ya Muhammad, wasbir ala ma asabak. Sabarlah kamu wahai Muhammad atas apa yang menimpamu. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya semuanya itu, atau sabar itu adalah sesuatu yang penting atau yang utama. Sabar itu jadi pokok utama.
Tuh ya Nabi ya sabar ada itu tadi ya, Biludaya juga nggak marah ya sabar. Wa qalu dan firman Allah Ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Ada lagi ayat-ayat yang senasib dengannya. Walaman sabara dan sungguh orang yang sabar dan sungguh orang yang sabar dan memaafkan dan sungguh orang yang sabar dan memaafkan semuanya itu bahwa sabar dan mengampuni memaafkan kesalahan orang lain semuanya itu adalah lamin asmil umur, adalah sesuatu perkara yang utama. Sabar dan memaafkan, ampuni ya. Disakitin sabar, orang salah sama kita yang kasih maaf ke dia. Gak ada kan orang gitu. Itu udah diamalin mana? Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kan perintah-perintah Quran nih, bahasa Quran. Perintah ini buat Muhammad semua tetapi kita. Fa'fu, kata Allah, wahai Muhammad fa'fu, maafkanlah. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wahai Muhammad, maafkanlah mereka. Wasfah, wasfah dan apa? Dan biarkan mereka, jangan dituntut, jangan disakitin. Maafkan mereka dan biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dimaafi. Kemudian wa qaulu ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna annallaha ay yaghfirallahu lakum. Dan firman Allah Ta'ala wal ya'fu dan hendaklah kalian memaafkan, wal ya'fu dan hendaklah kalian memaafkan, wal yasfahu dan kalian berlapang dada. Tuh, para sahabat Nabi sama Nabi Allah bilangin, Nabi para sahabat hendaklah kalian memaafkan, ya maafin tuh. Dan kalian berlapang dada. Lapang dada apa? Legowo, lega hatinya, ya memaafkan, memaklumi, ya nggak dendam. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, tolaklah kejahatan itu. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan apa? Dengan cara yang baik. Kejahatan ditolak dengan cara yang baik. Coba, gimana caranya? Nyawa kita terancam dan lain sebagainya. Ya tetap tolak ya. Kejahatan orang lain kepadamu kamu tolak. Gimana caranya nolaknya? Dengan cara yang baik. Jangan sampai mereka apa namanya kabur. Mereka kabur, nggak mau masuk ke agama begitu. Kayak gitu. Cara-cara baik. Nah kemudian faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara dirimu dan mereka, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara dirimu dan dia dan mereka itu ka'annahu waliyyun hamim, itu seperti apa? Seperti akan menjadi teman setia. Jadi seakan-akan kamu bermusuh dengan orang lain itu seperti apa? Seperti teman setia. Kenapa? Karena kalau menolak kejahatan mereka dengan baik. Makanya orang yang pernah memusuhi Nabi itu begitu sadar, dia tanya luar biasa sama Nabi. Orang kok begini gitu, orang modelnya begini. Nggak ada orang model begitu. Nah, karena kayak Quran itu nyuruhnya. Ukurannya segitu Quran.
Kemudian wa qaulu ta'ala wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Banyak perintah-perintah Nabi, perintah Allah kepada Nabi. Wal qadiminal ghaidha, perumpamaan dari orang-orang yang menahan marah. Wal qadiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Artinya apa? Marah tapi ditahan, nggak jadi marah. Gimana caranya? Jadi itu mentolong menahan marah. Artinya apa? Panas, nahan marah. Orang-orang yang menahan amarah wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi nahan marah terus memaafkan kesalahan orang lain. Jadi marah nggak jadi, kalau orang salah kita memaafkan. Posisinya Nabi itu di situ. Orang yang salah dia yang maafin. Jadi menurut kita juga apa? Orang yang bersalah kita yang memaafkan, terus kita berbuat baik. Itu nggak normal menurut ukuran umum. Iya, karena yang salah dia. Padahal begitu sebetulnya akhlak tuh. Jadi nggak cukup hanya ucapannya, kata-kata memaafkan, tapi juga ada realnya. Makanya apa? Itu ya ada langkah-langkah seperti menahan marah, kemudian memaafkan orang. Ada lagi kata-kata wa'fu wasfahu. Ya. Maafkanlah dia dan berlapang dadalah. Nah, bahasa Quran. Kemudian apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah mereka, kemudian berlapang dadalah. Memang kamu nggak mau Allah ampunin dosamu, gitu rasanya. Ya udah biarin aja, biarin. Nah, terus tambah lagi kemudian begini. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Ya. Orang berbuat jahat sama kita tolak tapi dengan baik. Jangan sampai dengan kekasaran yang dia nanti akan nyerang lagi yang kedua kalinya. Nah, sebab kalau nanti apa? Kalau kamu dengan cara menolak kejahatan dengan cara yang baik, itu juga apa? Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan, orang yang punya rasa permusuhan denganmu, ya, orang musuh denganmu, ya, orang yang jahat denganmu itu, kalau kamu tolak kejahatannya dengan baik, itu ka'annah waliyun hamim jadinya. Jadi kamu nanti dengan dia seperti teman sejati. Gitu. Pada akhirnya nanti apa? Jadi teman beneran. Makanya kalau benci sama orang jangan terlalu benci. Itu hadis ya. Terus bakal jadi CS. Ya. Nah, kemudian apa? Cinta sama orang, demen sama orang gue jangan terlalu demen lama bakal. Ntar bakal jadi musuh. Ya. Ya. Habis ini. Dan firman Allah Ta'ala ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhkanlah oleh kalian banyak prasangka buruk. Jangan sering punya prasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian sangkaan buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, wala tajassasu, dan jangan kalian apa? Janganlah menilai kesalahan orang lain, ya. Jadi jangan sering-sering sudon, jangan sering-sering apa? Jauhilah yang namanya sangkaan prasangka buruk, jauhin, karena sebagian sangkaan buruk, sebagian saja udah dosa, apalagi sering. Terus wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain, saling menggunjing, ya, ngata-ngatai. Nah, walamma kasarat rubaiyatuhu wa syajja yawma uhudin faja'ala dama yasilu ala wajhi wa huwa yamsahu dama wa yaqul. Walamma kasarat rubaiyatuhu, ketika gigi depannya Nabi itu patah, wa syajja, dan copot, ya.
Jadi waktu perang Uhud gigi depannya Nabi itu patah, copot, itu kena lemparan batu ya. Ada waktu perang Uhud. Ya luar biasa, kena mulut kan lagi, karena mulut ya, kena mulut dulu lagi. Akhirnya faja'ala dama, keluarlah darah, yasilu ala wajhi, darah itu keluar kemudian mengalir sampai ke wajahnya Nabi tuh sini, karena gigi depannya patah tuh waktu perang Uhud, keluar darah sini, banyak keluar. Luar biasa Nabi. Wahwa yang sahut dama, kemudian Nabi mengusap darahnya dari mulutnya nih sampai muka-mukanya kena darah itu. Karena gigi depannya Nabi ini patah tuh waktu perang Uhud. Nah, Nabi ngomong begini waktu perang Uhud. Wa yaqulu, Nabi berkata, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim bid-dami wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana bisa beruntung sekelompok orang atau kaum, ada sekelompok kaum yang mewarnai wajah Nabinya dengan darah, artinya melukai Nabi. Gak bakal bisa beruntung, lu udah nyakitin gua, bahasa Nabi. Saya ini Nabi, kalian musuhin saya. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Sementara mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Jadi itu orang kafir Quraisy perang lawan orang Islam, mereka juga berdoa sama ke Tuhan supaya menang lawan Nabi sama orang-orang Islam. Ya. Bagaimana bisa? Ya, mereka melawan kita. Saya Nabi utusan Allah seorang Islam, mereka berdoa kepada Tuhan mengalahin kita gitu. Gimana ceritanya? Kan di yang paling paling parah Nabi itu perang Badar ya. Kalau perang Badar Nabi sampai belum pernah Nabi berdoa begitu sama tot itu. Itu yang digambarkan, ya Allah, andaikan kau tidak menangkan saya nih umat Islam perang. Karena belakang bulan puasa ya. Coba puasa itu lagi pada puasa kalau perang Badar. Ya mati banyak itu. Jadi karena nggak seimbang. Jadi 3.000 lawan 12.000. Nanti orang Islam 3.000, musuh berapa? 12.000, kan 3 kali lipat, gak bakalan menang. Ya. Makanya Nabi berdoa aja lah. Iya, gak bakalan menang. Makanya Nabi doa begitu ya. Mati, yang mati udah banyak. Nabi ngeliat udah kecil hatinya. Sampai Nabi ngomong begitu. Ya Allah, jika kau tidak menangkan ini umat Islam saya, ya, saya khawatir gak ada yang nanti yang bakalan nyembah kamu. Sampai Tuhan diancam begitu. Gak pernah Nabi berdoa begitu. Ya kalau mati semua sampai mau nyembah orang Islam waktu itu adanya dia doa kelompoknya. Di zaman Nabi Musa, Isa kan udah kafir lagi. Ya. Artinya Nabi Musa meninggal, kaumnya balik lagi nyembah. Ini apa? Iya, ya jadi apa namanya? Huruf lagi hitungannya. Iya. Terus Nabi Isa, Musa, Isa sama. Isa meninggal, kaumnya begitu balik lagi. Karena apa? Gak ada yang ngajar-ngajar, mati. Sisa-sisanya anak-anaknya itu nggak imannya nggak sama bapaknya. Nah sekarang giliran Nabi Muhammad, orang udah banyak pamit. Tapi Islam kan dari situ ya. Nah, begitu ada ribuan, sekian ribu, 3.000 udah. Itu udah 3.000 udah pas. Gak ada lagi sisanya, udah itu orang Islam, perang semua. Karena kan apa namanya, diwajibkan atas kalian berperang. Kutibat alaikumul qital. Wahai orang Islam, diwajibkan atas kalian perang. Ya, bisa perang gak enak, bisa jadi apa yang kalian anggap gak enak, tapi itu baik di sisi Allah. Sama, saya itu turun dan baru apa, kutibat alaikumul siyam, puasa. Nah, gitu ya. 3.000 lawan 12.000. Nabi udah kecil hatinya, berdoa, ya Allah, andaikan kau tidak menangkan saya dan umat muslim, saya khawatir kalau saya mati semuanya nggak ada orang yang nyembah situ sebagai Tuhan. Akhirnya ya, iya, doa benar-benar rambul itu, sama Allah diturutin lah. Ya emang nggak bakal seimbang. Adalah kalimat di dalam surat yang lain, kamin qalilatin apa, walabat fiatun kasih. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Nah, itu untuk perang Badar. 3.000 lawan 12.000 ternyata menang. Apa fa'anzalallahu jundun minal malaikah. Itu dari ngomong begitu, Allah turunin itu malaikat berbentuk malaikat, tentara berbentuk malaikat yang musuh nggak ngelihat, tahu-tahu blok.
kayak film itu tuh banyak XXX apa tuh, oh ya kan, yang dia bersatu dengan jin, diajak perang, terus tahu-tahu bet mati aja. Orang mana yang bunuh? Nggak ada ya, malaikat suruh ya turun malaikat ribuan itu, dia bentaran banget, bak. Jadi tahu-tahu jatuh ya, yang jatuh apa nggak kelihatan. Jadi musuh juga bingung, orang pada mati sendiri gitu, turunin menang akhirnya. Itu perang. Nah perang Uhud tuh begitu. Nah ini Nabi setengah berdoa nih ngomong, ya, bagaimana bisa beruntung ada sekelompok kaum yang menyakiti nabinya dengan cara begini. Dari kisah nabimu, nabi kalian, ya karena dia belum percaya itu nabi, tapi nyakitin nabi, pecah, patah lah begini dia nabi, pecah terus dicabut sama nabi, wah darah sampai muka-mukanya kena itu darah. Kayak apa gigi kalau patah sakitnya? Ya. Apa kata Allah? Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat kepada Nabi. Nabi ngeluh tuh kayak orang ngomel. Ya. Tapi kata Allah apa? Laisalaka min amri minal amri syai'un. Ya. Asal lagi lu patah, pecah, lu kesel sama tuh orang, dia nyakitin lu, padahal lu Nabi gue utus, kata Allah. Harusnya dia ngikut lu karena dia kagak ngerti, makanya dimusuhin lu sampai lu luka begitu. Bukan urusan lu. Itu kata Allah. Laisalaka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu Muhammad. Artinya apa? Kagak di alam. Ya. Coba Nabi lah. Laisalaka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu ya Muhammad. Artinya apa? Ya kaum lu kalau dia bilang ikut tetap ngelawan sama lu sampai lu disakitin. Urusan dia masuk Islam dapat hidayah apa kagak, urusan gua bukan urusan lo. Ini malah pulang juga belum percaya lu urusan gua. Artinya apa? Ya bisa saja kaki lu patah, lu juga terbunuh, begitu namanya perang. Sadar-sadar dia mau masuk Islam atau dia kalah ditawan, itu juga urusan gue yang nentuin, kan gue Tuhan. Gitu. Jadi Nabi dia apa? Gak di alam, laisalaka minal amri syai'un. Lu berdoa begitu Muhammad, jadinya kan umatmu tapi musuh lu gak ada urusan, kata Allah. Kamu gak punya urusan masalah itu urusan saya, kata Allah. Ya. Artinya ya, jadi Nabi pedih juga, ngeluh-ngeluh aja tuh perang ini masih diomelin sama Allah. Nah ngomong begitu tuh tadi banlahu ala dzalik, tujuan apa? Allah ngajarin Adam kepada Nabi. Jadi kalau ya Allah saya mau perang nggak bisa, saya malah ogogan ini, udah malaikat kayak turunin apa kayak saya mau istirahat dulu, nggak bisa begitu ya. Tong Nabi lantas saja. Ngopi dulu lah, turunin malaikat nggak suruh perang sama orang kafir. Ya kalau turutin semua, Nabi nggak ada perjuangannya, gitu ya. Jadi walaupun Nabi tetap perjuangannya ada, ya perang juga. Karena sebenarnya perang mati, terluka dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tapi apa? Ya ada serta merta. Allah tuh belain gitu, belum perang dan belain. Kalau timbang perang dikit doang udah belain, enggak. Nah, jadi walaupun tetap Allah berpihak kepada Nabi, tetap ada korban ya. Ada yang mati dan lain sebagainya. Selalu hadir terlibat di Al-Qur'ani la tahsul wa huwa alaihi salam al-maqsudul awal di taqdid wa tahdid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.